Kebenaran firman-Mu kami butuhkan pada siang hari ini, Bapa yang baik. Kami percaya segala pujian penyembahan yang sudah naikkan ke hadapan Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami akan tetap diberkati oleh Tuhan yang agung, yang mulia, yang maha kuasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa yang baik, segala kuasa-kuasa kegelapan Engkau sudah halaukan dari hati kami, Engkau sudah halaukan dari hidup kami, Engkau sudah halaukan dari tempat ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu kami undang hadir di tengah-tengah kami. Pemberitaan kebenaran firman-Mu kami lawaskan kepada Tuhan. Bekerjalah Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pendengaran kami, konsentrasi kami Bapa yang baik. Baik kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada saat ini Bapa yang baik, kami percaya ada kuasa-Mu yang sanggup memberkati kehidupan kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kami dari tim penginjilan Life Hub yang ada di Pulau Batam ini, kami berterima kasih atas keterbukaan sidang jemaat yang ada di tempat ini, terutama Bapak Gembala yang ada dan keluarga yang ada dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GTD ini, menerima kami untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya pendeta muda Yantian Tambunan. Ya. Saya berasal dari kota Siantar, saya orang Batak asli, mama dan papa saya orang Batak. Tapi kalau berkenalan banyak orang nggak percaya kalau saya orang Batak. Katanya saya seperti orang Jawa, tapi nggak apa-apa. Ya, saya Batak asli, saya berasal dari kota Siantar, dan kami ada pelayanan di daerah Nongsa, yaitu kami buka perintisan di sana di daerah Bukit Citra Lestari, dan kami bersama tim yang ada 6 orang kami datang ke tempat ini diutus oleh Bapak Lexi Waroka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin itu saja sebagai perkenalan. Kalau dibilang nanti kalau tidak diperkenalkan tidak sayang, makanya itu kami perkenalkan diri. Haleluya, puji Tuhan. Sedang jemaat yang Tuhan yang ada diberkati pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan kalau kita lihat juga keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di luar sana, saya bisa katakan kita semua sama mengalami yang namanya masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga ada orang mengatakan bahwa ketika hal itu terjadi, disinilah kita bisa melihat mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, dan mana anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi saya tekankan. Di sini kita bisa melihat mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan, dan mana anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ada perbedaan dua hal tersebut di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita yang setia kepada Tuhan, itu sebabnya ya kita akan mengalami yang namanya mukjizat. Kita akan mengalami yang namanya pembelaan daripada Tuhan kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan masa-masa yang sekarang ini adalah sudah digariskan oleh firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Masa-masa yang kita alami sudah digariskan, sudah dituliskan, dan sudah disuratkan
oleh Alkitab, oleh Allah, oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa masa-masa sekarang ini termasuk adalah masa-masa sukar yang akan dialami anak-anak Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi, tinggal kita bagaimana meresponi masa-masa sukar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, atau kita malah meninggalkan Tuhan, atau sama sekali seperti kita dikatakan anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Keberadaan kita saat ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin gembala sidang melihat kita fine-fine aja, mungkin gembala sidang melihat kita baik-baik saja. Tetapi sejujurnya di dalam kehidupan kita, anak Tuhan yang setia tetap akan mengalami yang namanya sukar. Nah, pada saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika masa sukar itu datang dalam kehidupan kita, apa yang kita perbuat, apa yang Alkitab ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membuka di dalam satu nats kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi yang namanya masa sukar itu di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam gedung ini maupun di luar, dimanapun Anda berada, maupun di rumah, maupun mungkin Anda bekerja yang menyaksikan siaran langsung ini. Kita akan melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian kebenaran firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai di situ. Masa sukar ini bukan hanya terjadi pada dahulu, tetapi sudah terjadi sekian lama, bukan terjadi hanya sampai saat ini. Ya, banyaknya orang yang mengalami penderitaan, banyaknya orang yang mengalami putus pekerjaan, banyaknya orang mengalami yang namanya sulit untuk mencari sesuap nasi. Masa sukar ini sudah digariskan oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apa sikap kita? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita ketika masa sukar itu menimpa di dalam kehidupan kita? Kata sukar di dalam ayat ini, ya, kalau bahasa aslinya itu dikatakan kalepos. Ya, kalepos yang artinya kalau diartikan secara bahasa Indonesia itu artinya pingsan, kolaps, saudara. Ya, banyak orang sekarang ini mengalami yang namanya kolaps di dalam kehidupannya, kolaps di dalam perekonomian, kolaps di dalam mental spiritual mereka. Sehingga mereka dikatakan adalah iman mereka lumpuh sejujurnya. Sehingga mereka tidak tahu berbuat apa, mereka harus berbuat apa yang mereka harus lakukan di masa-masa sulit ini. Banyak orang kalau saya lihat pulang kampung, saudara, karena sulitnya kehidupan di Pulau Batam ini, karena susahnya kehidupan di Pulau Batam ini, sehingga mereka harus hengkang pulang ke kampung masing-masing untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, saat ini kita masih berada di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan bersyukur kepada Tuhan? Sebab pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan masih tetap berlangsung di dalam kehidupan kita. Seperti kesaksian keluarga yang tadi. Saya sungguh diberkati, saudara. Ya, diberkati dengan kesaksian mereka. Masih mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun sulit hidup ini. Amin. Masih mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun dirongrong oleh penyakit.
Mereka masih tetap membangkitkan semangat mereka, masih tetap menuju, memfokuskan hidup mereka kepada Tuhan. Sebab mereka percaya ketika mereka datang kepada Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ada pemulihan yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ada kuasa kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya ketika masa sukar itu, ayat ini kita pelajari pada saat ini. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami yang namanya masuk sukar, ketika kita mengalami yang kolaps di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan ketika masa sukar itu terjadi dalam kehidupanmu, kita harus, yang pertama kita lakukan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ada ayat kebenaran firman Tuhan, berdoalah senantiasa. Baik engkau diberkati oleh Tuhan, ketika engkau mengalami kesusahan di dalam Tuhan, ketika engkau mengalami ucapan syukur di dalam Tuhan, ketika engkau ditambahkan usia 1 tahun lagi kepada Tuhan, engkau harus tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa ini adalah hal yang mutlak dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa ini adalah hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dengan berdoa kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan kita berdoa kita membangun komunikasi kita kepada Tuhan. Disitulah melalui doalah kita bisa ungkapkan apa yang menjadi penderitaan kita. Melalui doalah kita bisa katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. Ya. Sedikit amin. Amin? Iya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Siapa yang rajin berdoa di tempat ini? Minimal 3 kali sehari. Ya, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Itu wajib dilakukan oleh anak Tuhan. Tetapi harus kita tambahkan. Ya, bangun tidur kita berdoa. Amin. Ya, mulai tidur juga kita berdoa kepada Tuhan. Perbanyak berdoa saat ini supaya engkau dibebaskan dalam masa-masa sukar. Amin. Amin. Perbanyak berdoa di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita, supaya Tuhan tetap melindungi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengabulkan segala sesuatu yang kita perlukan hanya melalui doalah yang bisa kita lakukan, maka Tuhan yang kuasa itu akan menjawab setiap seruanmu. Haleluya. Yang kedua yang kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa sukar, ketika kita mengalami namanya kolaps di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang kedua yaitu kita harus mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus mencari Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan kita harus mencari Tuhan? Sebab di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kemenangan. Amin. Di dalam Tuhanlah kita mendapatkan perlindungan. Dan di dalam Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan yang pasti. Yang setuju katakan amin. Di dalam Tuhan ada kepastian. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan ketika kita mengalami masa sukar dalam kehidupan kita. Ya, jangan cari orang lain. Amin. Jangan cari orang lain. Jangan cari saudaramu yang mungkin perekonomiannya lebih tinggi dari hidup kita. Ada banyak orang di sana ketika mereka mengalami masa sukar tidak mencari Tuhan, saudaraku. Mereka cari siapa? Cari keluarganya. Ya. Adong dong aku nama mora di sana, katanya. Ya, itu bahasa orang Sumatera Utara. Ada orang lebih hebat di sana. Ada keluargaku yang lebih kaya di sana. Tu si mama au mengalu-alu. Oh, jangan saudara. Jangan. Kalau pertolongan orang itu 1 kali, 2 kali mungkin bisa dibantu. Mungkin bisa.
Tetapi ketiga kali kita datang kepada mereka, mereka akan berkata, janganlah ke sini terus. Ya. Kami juga punya kebutuhan. Itu kalau kita meminta kepada orang. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan katakan jangan datang ke sini. Amin. Tidak pernah Tuhan hambat. Tidak pernah Tuhan halangi. Tuhan selalu membuka tangannya untuk memberikan pertolongannya tepat pada waktunya kepada orang-orang yang selalu meminta kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dikatakan. Ada masanya nanti ketika akhir zaman ini kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Itu sebabnya ketika masa sukar terjadi di dalam kehidupanmu, perbanyaklah cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya di tempat ini, bagaimana kita mencari Tuhan dimanapun engkau berada. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresent, artinya dimanapun engkau berada, di situ Tuhan ada. Yang setuju katakan amin. Itulah hebatnya Tuhan kita. Engkau di kamar, Tuhan ada. Engkau di tempat pekerjaan, Tuhan ada. Engkau lagi marangan-angan pun, Tuhan ada. Amin. Amin. Mengerti yang marangan-angan? Banyak orang sekarang ini marangan-angan. Ay bohado sonarion. Ngagawaton. Ketika engkau berangan-angan di bawah pohon, dimanapun, Tuhan ada. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya ketika engkau mengalami masa sukar dalam kehidupanmu, dimanapun engkau berada, katakan Tuhan tolong saya. Maka Tuhan yang berkuasa itu tetap memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang selalu meminta kepada. Pagi-pagi hari engkau mencari Tuhan, Tuhan ada. Siang hari engkau mencari Tuhan, Tuhan ada. Subuh-subuh engkau mencari Tuhan, Tuhan ada. Tuhan kita tidak pernah tertidur, katakan. Kapanpun waktumu ada, dimanapun engkau berada, engkau sempatkan untuk mencari Tuhan dalam kehidupanmu. Maka ketika engkau mencari Tuhan, seberat apapun penderitaan yang engkau alami, sesakit apapun sakit yang engkau alami, ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan hadir. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya hadir, bukan. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Ya. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah menutup kupingnya. Tuhan tidak pernah menutup matanya kepada orang-orang yang selalu mencari Dia. Ya. Tapi kalau kita mencari orang yang lebih kaya, mungkin saudara kita, atau siapapun yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita mencari mereka, mungkin 1 kali, 2 kali, kita minta pertolongan mereka berikan. Tetapi selebihnya mungkin mereka sudah mulai berbicara kepada kita. Ya. Tetapi kepada Tuhan tidak pernah Tuhan menghambat. Tuhan tidak pernah sembunyi. Tuhan tidak pernah dikatakan Tuhan menutup mata untuk memberkati engkau. Haleluya. Ya. Tuhan tidak pernah menutup mata untuk memberkati orang-orang yang selalu mencari Dia. Tuhan tidak pernah menutup telinganya kepada setiap seruan orang-orang yang selalu mencari Dia. Hal yang ketiga yang kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memperkuat kepercayaan kita sendiri. Ya.
Yang pertama yang kita lakukan ketika masa sukar itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berdoa kepada Tuhan, lalu kita mencari Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus menguatkan kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang ketika mengalami namanya masalah, kita katakanlah contoh ya, contoh satu. Kita katakanlah ada seorang suami istri lalu suaminya dipanggil oleh Tuhan. Ada mungkin dari keluarga di tempat ini, sidang jemaat yang di tempat ini mengalami kedukaan. Ini contoh ya, bukan saya doakan. Jauh-jauh dari kita. Contoh lalu datanglah kita jemaat Tuhan ya, mengapuli ya, berikan penghiburan kepada ibu rumah tangga mungkin atau siapapun yang mengalami kedukaan. Ya. Lalu kita katakan, sudahlah, kuatkanlah, udah, nggak usah nangis, udah nggak usah mengandung terus. Yang nggak kaunya merasakan katanya. Sudahlah, ngapain kau tangis sih? Yang nggak kaunya merasakan bagaimana penderitaanku, bagaimana kesedihanku. Pak, Bu, hal itu sering terjadi. Banyak sidang jemaat yang kami besuk, ya. Banyak sidang jemaat yang mereka mengalami kedukaan. Ketika kata-kata penghiburan itu kita berikan, mereka selalu berontak. Katakan, kena engkaunya yang tidak mengalami. Ketika masa sukar itu terjadi di dalam kehidupan kita, banyak orang yang memberikan penghiburan, banyak orang yang memberikan kekuatan. Lalu yang diberikan kekuatan dikatakan, bukan kau yang mengalami, aku yang mengalami. Ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kata-kata itu keluar dari mulut kita, makanya perlu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan ketika engkau mengalami masa-masa sukar dalam kehidupanmu. Kalau manusia memberikan penghiburan itu mungkin terbatas. Kalau manusia memberikan kata-kata kekuatan itu, Bapak Gembala memberikan kata-kata kekuatan itu terbatas. Tetapi ketika engkau membangkitkan iman percayamu kepada Tuhan, engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu tetap dalam kehidupanmu, amin. Dan engkau bisa melewati masa-masa sukar yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa melewati masa-masa sukar yang terjadi dalam kehidupanmu dengan sukacita daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu memberikan sukacita kepada orang-orang yang mengalami kedukaan. Amin. Tuhan itu akan memberikan sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan itu akan memberikan sukacita kepada orang-orang yang mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya. Ini yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus bisa menguatkan kehidupan kita. Kalau kami sebagai gembala, ya, kalau kami sebagai gembala bersama Bapak Gembala, mungkin kami terbatas. Ya, tidak bisa kami 24 jam untuk berikan penghiburan, tidak bisa kami 24 jam memantau sidang jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas, yang itu juga kata amin. Tuhan kita tidak pernah terbatas. 24 jam mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Amin. 24 jam mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia mencari Dia. Yang keempat yang kita lakukan ketika kita mengalami sukar dalam kehidupan kita. Hadirkan Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu. Hadirkan Yesus di dalam setiap kesusahan. Ketika engkau menghadirkan Yesus, maka Yesus yang tidak terbatas itu, Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kita lihat contoh, ya, ketika murid-murid, ya, di dalam mereka menghadirkan Yesus, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat ke-23, mungkin ayat ini sering kita baca, tetapi hari ini kita akan belajar dari murid-murid Yesus. Ketika mereka mengalami masa sukar, ketika mereka mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka, Matius pasalnya yang ke-8,
Ayatnya yang ke-23 sampai ayat ke-27. Bapak Ibu akan membuka di dalam Alkitab masing-masing atau di handphone juga tidak masalah. Kalau sudah dapat katakan amin. Demikian firman Tuhan Matius pasal yang ke-8 ayat ke-23 sampai ke-27. Perikop Alkitab tuliskan di situ, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di dalam kisah ini kita lihat murid-murid Yesus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Murid-murid Yesus. Kemana Yesus pergi, murid-murid ada. Ya, kalau kita baca Alkitab, apa yang diperbuat oleh Yesus, murid-murid ikut. Sehingga murid-murid, kita katakan begini, murid-murid itu melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun melayani di muka bumi ini. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apa yang diperbuat Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit, murid-murid lihat. Yesus mengadakan mujizat sampai 12 bakul sisa, mereka lihat. Ya, mereka Yesus menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat kembali, murid-murid lihat. Artinya begini Bapak Ibu, apa yang diperbuat Yesus, murid-murid lihat secara kasat mata. Artinya murid-murid ada di tempat ini. Tetapi di dalam kisah ini, ketika mereka pergi bersama-sama dengan Yesus, apakah murid-murid bebas dari masalah? Tidak. Apakah murid-murid terlepas dari masalah? Tidak. Apakah murid-murid bebas dari masa sukar? Tidak. Murid-murid adalah orang-orang yang setia kepada Yesus. Tetapi mereka tetap mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap mengalami yang namanya masa sukar di dalam kehidupan mereka. Bukankah kita yang hadir di tempat ini semua murid-murid Yesus? Yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi bedanya kita dengan murid-murid yang 12 orang itu, kita tidak lihat langsung apa yang Yesus perbuat, tetapi kita alami apa yang diperbuat Yesus. Katakan setuju, amin. Ya. Kita tidak lihat langsung apa yang diperbuat Yesus, tetapi kita merasakan apa yang diperbuat Yesus dahulu. Kita disembuhkan oleh Yesus, kita rasakan. Kita diberkati oleh Yesus, kita rasakan. Bagaimana ketika kita sudah mulai kehabisan beras, ada saja jalan Yesus untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Ya. Murid-murid pada masa itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka tetap juga mengalami yang namanya kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika murid-murid mengalami kesukaran, ketika murid-murid mengalami masalah dalam kehidupan mereka, apa yang mereka perbuat? Kita lihat selanjutnya, ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Masalah yang dihadapi oleh murid-murid adalah angin ribut, saudaraku. Mereka bisa tenggelam, mereka bisa mengalami yang namanya kematian di tengah-tengah danau itu pada masa itu. Ketika murid-murid mengalami masalah, selanjutnya dikatakan ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Kata datang di sini artinya murid-murid menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka.
Murid-murid menghadirkan Yesus di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Amin. Apakah murid-murid pergi ketika mereka menghadapi masalah? Enggak, saudaraku. Yang diperbuat oleh murid-murid pada masa itu, mereka menghadirkan Yesus ketika mereka menghadapi masalah. Lalu ketika mereka menghadirkan Yesus, dikatakan di dalam ayat yang ke-26 selanjutnya dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Yesus sendiri, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, mungkin kata-kata itu datang kepada kita. Ketika engkau mengalami masa sukar, Tuhan katakan, nak, jangan takut, aku bersertamu. Amin. 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 Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Ketika kata-kata itu datang dalam kehidupan kita, lalu selanjutnya dikatakan, lalu bangunlah Yesus mengadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Artinya saudaraku, masalah yang dihadapi murid-murid pada masa itu, ketika mereka menghadirkan Yesus, maka semua masalah yang mereka hadapi, Yesus selesaikan. Amin. Sama dengan kita, saudaraku. Ketika engkau mengalami masalah, apapun masalah yang kau hadapi, ya kami sebagai gembala, kami tidak tahu persis yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Ya, bisa saja mungkin kita ceria-ceria, tetapi dalam hati kita, wah susah. Kami tidak tahu persis. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masa sukar dalam kehidupan kita, ketika kita hadirkan Yesus yang berkuasa itu, maka semua masalahmu Tuhan selesaikan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan dapat selesaikan masalahmu kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan. Masa sukar itu izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Ketika masa sukar itu terjadi dalam kehidupanmu, disitulah kita lihat kuasa Tuhan. Amin. Ketika masa sukar itu terjadi dalam kehidupanmu, disitulah kita lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup anteng-anteng saja, kalau kita hidup hanya langgeng saja dikatakan, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, kita tidak akan melihat bagaimana Tuhan memberkati. Ketika engkau mengalami sakit, ketika engkau mengalami masa sukar, ketika engkau mengalami kesusahan dalam kehidupanmu, disitulah engkau akan melihat kuasa mujizat yang tak terbatas daripada Tuhan itu bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Masa sukar itu izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa sukar. Yang pertama dikatakan kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, lalu kita menguatkan kehidupan kita pribadi. Lalu kita hadirkan Yesus di dalam kehidupan masa sukar kita. Maka Tuhan akan bekerja sesuai. Ya, sekali lagi saya katakan, maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat, yang setuju katakan amin. Tuhan tidak akan pernah berlambat-lambat untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia. Tuhan tepat memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan takut, jangan ragu. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sesulit apapun, ya sekali lagi saya katakan, sesulit apapun hal yang akan kita alami, sesukar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya
percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan lagi bersama-sama, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman, Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang jemaat katakan dengan iman, ku yakin. Ku yakin. Naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah hatimu. Dia ada di tengah-tengah keluargamu pada saat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau hadir Tuhan. Kemenangan. Katakan lagi dengan iman. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir. Kau melihat seruan kami kepadamu Bapa yang baik. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas memberikan pertolongan kepada kami. Haleluya. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan lagi katakan dengan iman terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai mulia kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
ada saat ini engkau mengalami sakit dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi menanggung penyakit ini. Tuhan yang berjanji Dia akan memikul segala sakit penyakitmu. Tuhan yang sama saat ini hadir di tengah-tengah kau. Tuhan yang sama yang akan melawati engkau. Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau mengalami perekonomianmu agak sulit. Pekerjaanmu sudah tidak menentu. Banyak yang harus engkau tanggung. Mungkin engkau sudah tidak memiliki apa-apa lagi di rumah. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku yakin dan percaya kepada Engkau. Engkau sanggup akan memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan memulihkan perekonomian kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Engkau akan diberkati. Lumbung-lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mungkin saat ini engkau mengalami kegundahan dalam hatimu. Engkau tidak tahu apa yang kau alami. Tetapi engkau selalu merasa was-was. Mungkin engkau selalu merasa takut. Tetapi engkau tidak pasti apa ini yang terjadi dalam kehidupanmu. Ketika engkau berada di titik itu, ketika engkau mengalami rasa was-was di dalam kehidupanmu, angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan halaukan segala perasaan-perasaan yang tidak baik dalam kehidupanku. Tuhan hilangkan rasa takut dalam kehidupanku. Tuhan hilangkan rasa kecewa dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan diberikan sukacita oleh Tuhan. Dan engkau akan merasakan semangat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin kau mengalami di dalam usahamu sudah mulai menurun. Apapun yang kau kerjakan sudah mulai tidak merasakan satu kebebasan dalam kehidupan. Kau sudah mengalami kesulitan. Mungkin kau berdagang sudah tidak laku lagi. Mungkin kau sudah berusaha yang lain. Apapun yang kau kerjakan, mungkin saat ini tidak menentu lagi dan terjadi dalam kehidupanmu. Janji firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Dia akan memberkati setiap usaha kita. Janji itu juga yang sama akan terjadi dalam kehidupanmu. Diberkati usahamu dalam nama Yesus Kristus. Diberkati usaha dagangmu dalam nama Yesus Kristus. Diberkati pekerjaanmu dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang hadir dalam gedung ini akan diberkati kesehatan kita. Semua kita dalam gedung ini akan diberkati usaha kita. Semua kita dalam gedung ini akan diberkati keluarga kita. Mulai dari orang tua kita, anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini, engkau juga akan diberkati yang sama. Hamba berdoa, berkati mereka Bapa yang baik. Dimanapun mereka saat ini berada, apapun yang mereka kerjakan, diberkati lumbung mereka. Diberkati usaha mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati anak-anak mereka. Diberkati suami mereka. Diberkati istri mereka.
berkat yang sama akan mengalir kepada mereka di dalam Amin, nama Yesus amin. Kristus. Abah berdoa secara khusus buat gembala sidang yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan Amin. suami, istri, anak-anak dan keluarga besar yang ada di pastori yang ada diberkati oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan yang ditekuni juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pergumulannya juga Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Mungkin mereka merindukan pelayanan yang lebih besar lagi. Yes. Hamba berdoa Amin. di dalam nama Yesus Kristus. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Engkau menjawab Yes. segala pergumulan mereka Amin, dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Dan kirimkan jiwa-jiwa untuk dilayani di tempat ini. Namamu yang dipuji, Amin. namamu yang dipermuliakan. Amin. Tuhan. Seluruh sidang jemaatmu, mulai dari orang tua sampai anak-anak, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba sudah selesai berhenti berbicara tentang firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang tetap memberikan pengertian yang baru kepada kami, supaya kami tetap bisa berjalan di masa-masa sukar ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami. Engkaulah Allah yang selalu melindungi kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu takut untuk melewati masa-masa sukar ini, sebab tangan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, remakan terus hidup kami. Remakan terus tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami dapat lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami minta waktu sebentar. Kami berasal dari Life Hub, ya. Tujuan kami salah satunya adalah untuk membagikan berkat-berkat, yaitu berupa buku dan Alkitab yang ada, supaya setiap kita di masa sukar ini tetap akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mau dapat berkat? Ya, di sini ada beberapa buku, ya, landasannya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat ke-26 sampai yang ke-31, dikatakan demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan pembela perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ini adalah landasan daripada Life Hub yang ada, supaya pertanyaan yang diajukan oleh Filipus kepada sida-sida pada masa itu, mengertikah Tuhan? Lalu bagaimana mereka harus mengerti kalau tidak ada yang memberitahukan? Ya, sama seperti ini adalah tugas gembala-gembala yang ada di setiap gereja yang ada. Ketika disampaikan firman, ketika di kabar baik itu disampaikan, banyak orang yang tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan pengetahuan kepada mereka. Nah, proyek ini kami dari Life Hub yang ada akan membagikan kepada khusus anak-anak dahulu, ya. Seperti ada 3 buku, ini adalah Alkitab Anak.
sebagai